Selamat malam semuanya. Hari ini kita bahas modul 3 ya, tentang konsep dasar model pembentukan dan perubahan sikap. Udah ada yang baca belum? Di komik. Nggak punya komik, Mbak. Bagi yang sudah baca belum? Belum baca. Tuh. Sikap itu apa toh? Baca kilat. Oke, kilat khusus. Jadi di sini sikap itu nih konsep dasar dari sikap. Menurut Schiffman dan Kanook adalah perasaan senang atau suka atau tidak senang atau tidak suka terhadap suatu produk. Jadi kita suka apa nggak suka sama sesuatu itu adalah sikap kita. Jadi perasaan misalnya Mbak senang apa? Mbak suka makanan apa? Makanan favoritnya apa? Sate, mie. Nah itu berarti sikapnya Mbak Siti terhadap mie biasanya baik. Terus Mbak Eka terhadap sate. Begitu. Terus habis itu menurut Loudon sama Gita di tahun 93, definisi pertama dari sikap itu adalah perasaan positif, negatif, suka, tidak suka, atau pro kontra yang seseorang rasakan terhadap suatu objek. Sebenarnya sama. Jadi intinya terhadap sesuatu itu kita gimana? Seneng nggak sih? Apa nggak seneng? Atau gimana? Nah, kalau definisi kedua itu kecenderungan yang dapat dipelajari dalam menanggapi objek atau kelas objek tertentu dalam bentuk rasa suka atau tidak suka. Jadi ini objek atau kelas objek. Terus yang ketiga, organisasi abadi dari proses motivasi, emosi, persepsi, dan kognitif dengan mempertimbangkan beberapa aspek dari dunia individu. Jadi terdiri dari 3 komponen, yaitu kognitif, afektif, sama behavior. Masih ingat nggak minggu lalu saya ngomong kognitif, afektif itu apa? Ada yang ingat? Kognitif itu apa? Afektif itu apa? Ada yang ingat? Bisa. Halo. Ada yang ingat nggak? Terus kalau afektif apa Mbak? Kalau behavior, behavior behavior itu bukan behavior. Ini loh, kognitif, afektif, dan behavior yang ada di PPT itu loh. Iya. Yang tahu? Behavior itu perilaku. Jadi benar Mbak Siti ya, kalau kognitif itu dari
pemikiran kita, dari kepercayaan kita. Jadi kita menilai sesuatu itu berdasarkan misalnya ini ada manfaatnya nggak sih? Misalnya kalau kita beli barang ini kira-kira bisa berguna nggak sih buat kita? Jadi dari sisi kognitif itu jadi dari sisi kepercayaan atau pikiran ya. Tapi kalau afektif itu dari sisi emosi atau perasaan kita. Jadi ketika kita misalnya makan sesuatu, misalnya sate, waduh enaknya sampai rasanya senang. Nah, itu dari sisi afektifnya. Jadi bisa dilihat dari situ. Jadi kognitif sama afektif kalau kita belajar perilaku konsumen itu pasti muncul. Jadi intinya kalau sikap itu adalah sikap suka atau tidak suka atas sesuatu. Itu. Terus habis gitu ini kalau menurut Byron dan Birney di tahun 87, evaluasi sikap adalah evaluasi umum yang bersifat abadi yang dilakukan oleh seseorang terhadap dirinya, objek, iklan maupun isu. Jadi sama aja. Sebenarnya kurang lebih definisinya hampir sama semua, intinya perasaan kita suka atau tidak suka terhadap sesuatu. Terus kalau menurut Fishbein di tahun 75, evaluasi keseluruhan terhadap sebuah konsep di mana evaluasi merupakan respon yang bersifat afektif dengan tingkat intensitas dan pemunculan yang relatif rendah. Iya, kurang lebih sama, hampir sama semua, intinya adalah evaluasi kita terhadap sesuatu. Mau itu positif atau negatif, senang atau tidak senang, seperti itu. Nah, ini di sini ada bagan, ini contoh bisa dilihat di halaman 3.7. Jadi di situ misalnya ini dari dari kelas produk, misalnya restoran fast food. Restoran fast food pilih yang mana? Di sini kalau contoh di sini dia sukanya di hamburger. Bentuk produknya, mereknya apa? Mereknya ada Wendy's, ada McD. Dia milih merek McD. Terus modelnya yang mana? Jadi dia milih tempatnya di sebelah mana. Di sini ada cabang Depok apa Tamrin. Terus habis itu situasi umumnya ini seperti apa? Misalnya makan siang bersama keluarga atau makan siang bersama kolega bisnis. Nah, di situ situasi spesifiknya tuh kayak gimana? Ini ada makan siang bersama keluarga setelah berbelanja atau mengadakan pesta ulang tahun anak di McD situ. Jadi ini hanya contoh turunan dari sikap kita terhadap apa, kelas produk yang paling tinggi, ya, fast food, kita suka yang mana, bentuk dari produknya, terus kita dari mereknya pilih yang mana. Jadi intinya gitu, milih sampai yang paling detail. Tuh. Nah, sekarang ada yang namanya fungsi dari sikap. Fungsi dari sikap itu pertama bisa untuk penyesuaian. Jadi ini mengarahkan seseorang ke arah objek yang memberikan perasaan senang atau objek yang menjanjikan imbalan, sebaliknya menghindari objek yang tidak menyenangkan, sehingga konsumen terhadap produk tergantung dari persepsi konsumen. Jadi biasanya kalau kita suka sama sesuatu, otomatis kan kita pengen terus beli barang itu. Tapi kalau kita nggak suka, jangankan beli, lihat barang itu aja males. Ya nggak? Pernah ngalamin kayak gitu nggak? Jadi ya nggak hanya terhadap barang sih, misalnya bisa jadi juga sama orang. Kita ada perasaan nggak senang sama orang, rasanya kok bisa jangan ketemu atau gimana. Sama barang juga gitu sama. Jadi orang itu akan cenderung mendekati sesuatu yang kita senangi dan cenderung menjauhi sesuatu yang tidak kita senangi. Itu ya sudah istilahnya sudah alamiah. Nah, terus yang kedua itu fungsi ego defensif. Di sini sebagai alat untuk melindungi ego atau citra diri seseorang dari ancaman. Misalnya gini, konsumen kadang merasa gengsi untuk mengakui kesalahan yang dilakukan dalam memilih produk dengan mencari kambing hitam bahwa kesalahan tersebut adalah akibat saran yang buruk dari orang lain. Misalnya beli misalnya beli barang mungkin barang tiruan yang nggak asli.